Shalom, sahabat BSJD yang saya kasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pikaris Bernard Riko yang melayani di Resort GKI ITW akan memimpin kita di dalam membaca firman Tuhan yang ditulis dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 11 sampai ayat 16 dengan perikop istana dan rumah tangga Daud. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada hari ini, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka hati telinga pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mampukan hamba untuk berkata-kata dengan baik, dengan bijaksana. Agar apa yang hamba sampaikan benar-benar kehendak Tuhan, bukan kehendak hamba sebagai manusia. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Samuel pasal 5 ayat 11 sampai ayat 16 dengan perikop istana dan rumah tangga Daud. Saya bacakan bagi kita. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Sahabat BSJD yang saya kasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuasaan Daud semakin berkembang. Kerajaannya semakin kuat. Sehingga ia mendapatkan ketenaran yang begitu luar biasa dan rasa hormat dari bangsanya sendiri dan bangsa lain. Pada saat yang sama, Daud menjadi semakin yakin bahwa Tuhan telah menjadikannya raja atas Israel dan meninggikan martabat pemerintahannya. Sahabat BSJD yang saya kasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel bukan satu-satunya yang mengakui kewibawaan kepemimpinan seorang Daud. Raja Hiram dari Tirus juga sangat menghormati Daud. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, hal itu terlihat dari bantuan yang diterima Daud dalam proses pembangunan istananya. Raja Hiram tidak hanya ikut menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, tetapi juga menyediakan pekerja dalam proses pembangunan istana Daud. Nah, ini menjadi bukti bagaimana kewibawaan kepemimpinan seorang Daud begitu diakui pada saat itu. Kepemimpinan Daud begitu nyata di dalam tindakan, sehingga sampai pada pengakuan yang begitu luar biasa yang tidak hanya diakui oleh bangsanya sendiri tetapi oleh bangsa lain. Hal itu terjadi karena ia adalah pemimpin yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, karena Allah telah menetapkan Daud sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja atas Israel, maka penyertaan Allah juga begitu nyata
di dalam kehidupan seorang Daud. Sahabat BSJD yang saya kasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memilih Daud. Allah telah menunjuk Daud untuk menjadi pemimpin atas Israel, raja atas Israel. Itu semua bukan semata-mata karena kehendak Daud, tetapi benar-benar kehendak Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan seorang Daud. Sahabat BSJD, apa yang Allah lakukan bagi Daud, juga Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita juga dipilih oleh Allah dalam tugas tanggung jawab masing-masing sebagai seorang hamba, baik dalam hal gerejawi, kesehatan, politik, ekonomi, pemerintahan. Allah telah memilih kita. Nah, karena Allah telah memilih, maka Allah juga menyertai kita, memampukan kita di dalam tugas tanggung jawab yang diberikan bagi kita pada saat ini. Kasih penyertaan Allah begitu nyata di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Karena dari itu, pergunakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah dengan baik, maka Allah akan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami dan bahkan menegur kami bahwa ketika Allah menetapkan segala sesuatu bagi kami, maka Allah juga akan menyertai. Allah akan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam tugas tanggung jawab kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah, yang boleh kami terima dan kami nikmati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.